Suara langkah kaki di malam Jumat menjelang Idul Fitri 1999. Mengapa orang takut melewati makam tua itu? Bayangkan kamu berdiri di tengah makam tua Tangerang jam 12 malam, tiba-tiba sebuah tangan pucat dengan kuku panjang mencengkeram bahumu. Sementara aroma melati busuk menusuk hidungmu dengan sangat. Konon, pada malam Jumat menjelang Idul Fitri tahun 1999, seorang pemuda bernama Andi terpaksa melewati jalan pintas di area makam tua Tangerang tepat jam 11 malam demi pulang ke rumah. Suasana malam itu terasa sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik yang bersahutan. Namun Andi merasakan hawa dingin yang tidak wajar mulai merayap perlahan masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Saat melangkah di antara nisan tua, Andi mendengar suara gesekan kain putih yang terseret di atas tanah kering tepat di belakangnya. Namun ketika ia menoleh, hanya ada kegelapan yang pekat. Andi mencoba mengabaikannya dan mempercepat langkah, tapi tiba-tiba tercium aroma kemenyan yang sangat kuat tercium tepat di depan wajahnya, seolah ada seseorang yang berdiri sangat dekat dengannya. Menurut penuturan warga sekitar, makam tua Tangerang itu memang menyimpan rahasia kelam tentang sosok wanita berpakaian putih yang sering muncul mencari sesuatu setiap malam Jumat Kliwon tahun itu. Tepat jam 11:30 malam, Andi mendengar suara bisikan lirih yang memanggil namanya. Suara itu terdengar sangat jelas tepat di lubang telinganya, membuat seluruh bulu kuduknya berdiri tegak. Ia mencoba berlari, namun langkah kakinya terasa berat seperti terikat. Sementara di ujung penglihatannya, sebuah bayangan putih besar mulai melayang pelan mendekatinya dari balik pohon kamboja tua. Angin kencang tiba-tiba bertiup membawa bau tanah basah yang menyengat, dan Andi melihat sepasang mata merah menyala menatapnya tajam dari kegelapan di antara dua nisan besar yang retak. Andi terdiam mematung saat menyadari bahwa suara langkah kakinya kini terdengar sangat sinkron dengan langkahnya, seolah sosok itu kini berjalan tepat di samping bahunya. Keringat dingin mengucur deras saat ia merasakan hembusan napas dingin yang membeku menyentuh leher belakangnya, diikuti oleh tawa kecil yang melengking tinggi memecah kesunyian malam Jumat yang mencekam. Dalam kepanikannya, Andi melihat sosok wanita putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya sedang berdiri membelakanginya, namun perlahan. Sosok itu memutar kepalanya 180 derajat hingga menatap Andi mencoba berteriak minta tolong, namun suaranya hilang tertelan kegelapan. Sementara jari-jari pucat yang kurus mulai menjalar perlahan keluar dari tanah, mencoba menggapai mata kaki pemuda malang. Kini tepat jam 12 malam, suasana menjadi sangat mencekam saat seluruh pohon Kamboja tampak bergoyang hebat meski tak ada angin, dan suara tangisan wanita mulai terdengar bersahut-sahutan di sekeliling. Satu persatu sosok putih muncul dari balik nisan, mengepung Andi dalam lingkaran kematian. Sementara aroma busuk bangkai yang sangat menyengat kini memenuhi seluruh rongga pernapasannya hingga ia ter. Sosok utama yang tadi mengikutinya kini terbang rendah, wajahnya yang hancur terlihat jelas di bawah cahaya bulan sabit. Ia membisikkan kata-kata kuno yang tidak dimengerti namun terasa sangat mengan. Dengan sisa tenaga terakhir, Andi berlari membabi buta menembus semak berduri. Namun kemanapun ia pergi, sosok putih itu selalu berada tepat di depannya, menghalangi jalan keluarnya dari makam. Tepat saat ia mencapai gerbang makam, sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya dengan sangat kuat hingga ia terjatuh, dan ia merasakan kuku tajam mulai merobek kulit kakinya perlahan. Andi berhasil lolos setelah seorang penjaga makam meneriakkan azan, namun konon sampai hari ini, bekas cengkeraman hitam di kakinya tidak pernah hilang dan ia selalu mendengar bisikan itu setiap malam. Subscribe kalau kamu berani menghadapi teror ini. Ceritakan pengalaman mistismu di kolom komentar.